Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih membimbing kita di atas jalan yang hak ini, yang kita yakini bersama inilah satu-satunya jalan yang akan membawa keselamatan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Maka sudah sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang besar ini. Syukur dengan terus belajar agama kita ini, mencoba memahaminya, kemudian mengamalkannya sampai pada mengajarkan kepada orang lain. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada buku, pada kitab Tafsir Juz Amma, yang kita masih pada surat yang sama, yaitu surat Al-A'la. Kita masuk kepada ayat yang ke-9. Allah mengatakan fadzakir inna fa'atiz dzikra. Fadzakir, maka oleh sebab itu berikanlah peringatan. Inna fa'atiz dzikra, karena peringatan itu bermanfaat. Dijelaskan oleh penulis hafizahullah secara tekstual, yaitu yang tersurat dari ayat ini. Ayat ini bermakna berikanlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Itu redaksi yang bisa kita tangkap dari zahir ayat. Fadzakir, maka beri peringatan, inna fa'atiz dzikra, jika peringatan itu memberikan kemanfaatan. Oleh karena itu sebagian ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir menyatakan tidak semua orang diberi peringatan dan nasihat. Ini juga mungkin pendapat sebagian kita. Adalah alah ngapa dadak dikandani. Paling ya ora dirungokke. Mungkin sebagian kita punya prinsip seperti ini. Nyapa dadak dikandani. Oh enggak bakal berubah. Karena dikatakan apabila tidak ada manfaatnya tidak perlu diberi peringatan. Itu disebut dengan apa? Mafhumnya. Berilah peringatan jika peringatan itu membawa manfaat. Berarti mafhumnya apa? Kalau peringatan itu tidak bermanfaat, nggak perlu diberi peringatan. Bahkan apabila justru menimbulkan mudarat, janganlah diberi peringatan.
Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau berkata, "Hadditsun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh." Ini perkataan yang masyhur, begitu ya. Ini ilmu komunikasi. Jadi ilmu komunikasi bukan hanya hari ini saja, yang malah kadang karena ilmunya dibangun di atas ilmu apa? Filsafat, muncullah tokoh-tokoh yang nyeleneh, padahal dikatakan pakar komunikasi, dosen komunikasi. Kalau antum tahu, alhamdulillah. Kalau nggak tahu ya alhamdulillah. Apa kata sahabat Ali? Kalau kita berbicara kepada manusia itu sesuai dengan nalar mereka. Ketika kita berbicara dengan seseorang, maka volumenya, kalau kita itu katakan volumenya, itu harus dicocokkan dengan kemampuan dengar yang berbicara. Volume di sini bukan volume suara, tapi volume apa? Nalar. Daya tangkap, pengetahuan dari manusia itu berbeda-beda. Maka ketika seseorang berbicara, berbicaralah sesuai dengan nalar mereka. Kenapa ketika berbicara tidak sesuai dengan nalar mereka? Supaya dianggap ilmunya tinggi, dianggap up to date, sehingga yang dibicarakan itu yang muluk-muluk, sehingga lawan bicaranya cuman melongo gitu ya. Apa resikonya? Atau kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan. Bahasa kerennya begitu ya. Substansi masalahnya, inti pembicaraannya sebenarnya benar, tapi dia mengemasnya dengan kemasan yang tidak tepat. Akhirnya orang nggak paham. Apa akibatnya? Orang mendustakan apa yang disampaikan. Nah, dalam kondisi seperti ini apa? Ya nggak perlu berbicara kalau kita nggak mampu menyesuaikan dengan nalar mereka. Sehingga tidak semua orang dapat diberi peringatan jika peringatan tersebut tidak sesuai dengan nalar pendengarannya. Peringatan itu hendaknya tidak disampaikan. Namun peringatan tersebut harus disampaikan kepada orang yang sesuai dengan nalarnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughu uquluhum illa likana li ba'dihim fitnatun." Kalimat yang hampir sama isinya, tapi yang menyampaikan orang lain, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidaklah engkau menyampaikan satu hadis. Hadis ini maksudnya apa? Pembicaraan yang akal mereka tidak dapat menjangkaunya kecuali akan menimbulkan fitnah. Ilmu itu kalau keduren malah menjadi apa? Fitnah bagi sebagian orang. Berdasarkan pendapat tersebut, sebagian ulama menyimpulkan bahwa memberi peringatan kepada orang yang dapat mengambil manfaat dari peringatan tersebut adalah pendapat yang pertama. Tapi yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Apa itu pendapat kedua? Pendapat kedua menyatakan bahwa peringatan itu harus diberikan kepada siapa saja, baik manfaat itu akan diambil atau tidak.
nasihat tetap disampaikan sebagaimana Nabi Musa alaihissalam memberi peringatan kepada Fir'aun. Ambil manfaat enggak Fir'aun? Tidak. Tapi tetap didakwahi. Gitu ya. Meskipun peringatan itu tidak bermanfaat bagi Fir'aun, akan tetapi Nabi Musa tetap memberikan peringatan. Oleh sebab itu, jika orang yang diberi peringatan dapat mengambil faedah, ia juga akan mendapat ganjaran. Nah, di sini poinnya. Ketika peringatan diberikan seperti ini, orang yang bisa menyerap peringatan tersebut, mengambil manfaat, dia akan mendapatkan apa? Pahala. Plus pahala bagi siapa? Yang memberi peringatan sendiri. Akan tetapi jika tidak mengambil faedah, maka hujahnya telah tegak dan dia tidak punya uzur di hadapan Allah karena telah melaksanakan kewajibannya. Ini sebagaimana dalam hadis dikatakan apa? Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Apa terjemahannya? Hadisnya sudah pernah kita pelajari ya, di Riyadhus Shalihin. Hadis yang panjang akhirnya seperti ini. Apa artinya Al-Qur'an itu hujjatun laka au alaika? Dan di sini sudah jadi bahasa Indonesia hujjah. Apa itu artinya hujjah? Apa? Kalau hujjah saja, hujjah berdiri sendiri, apa artinya? Iqamatul hujjah. Kalau ada orang berbuat kekufuran, tidak otomatis dihukumi kafir, tapi harus ditegakkan hujjah. Apa artinya hujjah berarti? Dalil. Hujjah itu dalil. Bahasa lain dari hujjah. Tapi kadang kemudian ditambahi tadi, ada ditambahi lam dan ditambahi ala. Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Kalau Anda mencermati bahasa Arab, lam itu biasanya bermakna positif, sedangkan ala bermakna negatif. Misalnya apa? Ud'uli, doakan untuk saya. Doakan apa? Kebaikan, karena menggunakan lam. Sebaliknya, kalau ad-du'a'u ala, du'aul walid ala waladihi, doanya orang tua kepada anaknya, tapi pakai ala, artinya doa keburukan. Itu doa antara doa yang tidak tertolak. Nah, di sini hujjatun laka dan hujjatun alaika, berarti jadi hujjah yang positif dan menjadi hujjah yang negatif. Apa maksudnya? Ketika orang menerima Al-Quran, memahaminya, maka Al-Quran akan menjadi penolongnya, jadi pembelanya. Karena isi Al-Quran dia amalkan. Sebaliknya, ketika Al-Quran sudah disampaikan, tidak diterima, menjadi hujjatun alaika, menjadi apa? Musuh. Lambian kan wis tak kandhani, tapi orang mbok turuti.
sudah tegak dalil, maka di akhirat nanti dia akan menjadi apa? Musuhnya. Maka demikian pula di sini. Ketika nasihat diberikan, dia akan menjadi penolong kita kalau kita menerimanya, dan akan menjadi musuh kita kalau apa? Kita mengabaikan nasihat tersebut. Dan kelak tidak ada alasan lagi. Wong nasihat itu telah sampai. Dengan demikian peringatan tetap harus disampaikan dengan kata-kata yang halus dan penuh sopan santun, sehingga peringatan tersebut dapat bermanfaat. Nah, ini poin yang juga harus diperhatikan tentang tata cara menyampaikan nasihat. Seperti yang sering saya singgung, misalnya apa? Antara seorang istri kepada suaminya, anak kepada orang tuanya, apakah kita menyebutnya sebagai nasihat? Kita sebut nasihat tidak? Secara substansi kita katakan nasihat, tapi ya tidak layak kemudian kita mengatakan istri menasihati suami, anak menasihati orang tua. Tapi kita katakan apa? Memberi masukan. Meskipun secara substansi sama, intinya adalah ada kesalahan diluruskan, ada kebaikan disampaikan. Nah, disitulah yang disebut dengan apa? Metode, uslub. Bahwa dari tingkat yang lebih rendah, gitu ya, kepada yang lebih tinggi secara posisi, anak kepada orang tua tadi, istri kepada suaminya. Meskipun itu nasihat, tapi dikemas lebih halus dengan kalimat memberi masukan. Nah, kalau penamaannya saja harus berhati-hati, apalagi kontennya, isinya. Tentu ketika orang tua ngomong kepada anaknya dan anak ngomong kepada orang tuanya akan berbeda. Yang tua ngomong kepada yang lebih muda, yang muda ngomong kepada yang lebih tua. Jadi nggak bisa gebyah uyah, dipukul rata. Nah, ini yang kadang terjadi kesalahan di sini. Sing tak omong kayak bener, ya sing mbok omong kayak bener. Tapi caramu ngomong itu belum tentu benar. Momennya, waktunya. Misalnya apa? Seorang suami baru datang pulang kerja capek, sudah dalam tanda kutip apa tadi? Dinasehati istri dengan bahasa nggak enak, suara tinggi, kira-kira masuk nggak? Ya 99% mungkin nggak masuk, karena caranya nggak tepat, waktunya tidak tepat, momennya tidak tepat. Sebaliknya pula seorang suami gitu ya, istri masih baru ngangkat wajan panas, diceramai, majani so mabur gitu ya, nah, bahaya. Maka subhanallah, nasihat itu sebuah nasihat, tetapi caranya, waktunya, momennya itu harus tepat. Kemudian Allah mengatakan sayadzakkaru man yakhsha, sayadzakkaru man yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Akan mendapat pelajaran siapapun yang takut kepada Allah. Itu kalau urutan di ayatnya. Dari ayat ini membenarkan pendapat yang pertama. Seakan-akan meskipun kita bisa mendapati juga seperti dijelaskan penulis, ayat ini menguatkan pendapat yang kedua.
bermanfaat atau tidak, kita hendaknya tetap memberi peringatan, karena orang yang takut kepada Allah akan menerima peringatan tersebut. Nah, kalau saya pribadi mungkin dua ayat ini digabung, seperti biasanya kadang beberapa ayat digabung penjelasannya jadi satu. Nah, sehingga sisi penguatan pendapat kedua akan lebih terlihat. Apa itu? Sayadzakkaru man yahsha wa yatajannabuhal ashqa. Dan orang-orang yang celaka atau kafir itu akan menjauhinya. Berarti nasihat itu diberikan kepada siapa saja, karena yang takut kepada Allah akan mengambil manfaat, sedangkan orang-orang yang kafir akan menjauh. Nah, ini baru apa? Terlihat sisi penguatan bagi pendapat kedua tadi. Orang-orang kafir menjauhi peringatan itu. Inilah salah satu sifat penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Jika diberi peringatan, mereka akan lari menjauh. Jadi kalau diajak ngaji kok malah ngadoh, diajak apa diskusi kebaikan malah menjauh, dikandani api-api kok malah pergi. Na'udzubillah min dzalik. Ini warning. Dan jangan-jangan apa? Tanda di antara tanda penghuni neraka. Lampunya terang, mungkin agak gelap tengah. Hal ini seperti keterangan dari Nabi Nuh ketika beliau mendakwahi kaumnya. Dan ini menguatkan apa pendapat kedua lagi, bahwa dakwah itu terus disampaikan, nasihat itu, peringatan itu terus disampaikan kapan saja kepada siapa saja. Nabi Nuh bercerita sebagaimana Allah ceritakan di dalam surat Nuh ayat 5-6, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Jadi tidak lelah, tidak letih. Nabi Nuh memberikan apa? Peringatan, baik siang hari yang bisa didatangi siang hari, baik malam hari yang bisa didatangi malam hari. Falam yazidhum du'ai illa firara. Dan seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Itu ya. Nabi Nuh terus berdakwah tanpa memedulikan kaumnya mau mendengarkan atau tidak. Karena ya memang tugas kita itu apa? Menyampaikan. Soal menerima tidak menerima, berubah tidak berubah, itu wilayahnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bertanggung jawab, kita tidak akan mempertanggungjawabkan seorang itu berubah atau tidak. Sebagaimana Nabi Musa tadi berdakwah kepada Fir'aun, para nabi dulu berdakwah kepada pembesar-pembesar kaumnya. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, paman-pamannya sendiri tidak berubah. Maka apakah beliau mempertanggungjawabkannya? Tentu tidak. Wa ma'alar rasuli illal balaghul mubin. Dan tidaklah menjadi kewajiban bagi para rasul kecuali menyampaikan sejelas-jelasnya. Kemudian dikatakan alladzi yaslan naral kubra. Siapa orang kafir yang malah menjauhi nasihat
yaitu orang yang akan memasuki api yang besar atau neraka, yaitu neraka. Dijelaskan oleh penulis, Allah menyebutkan api yang besar. Apakah ada api yang kecil? Kalau disebutkan api besar kan berarti logikanya ada api yang kecil. Para ulama mengatakan bahwa api yang kecil terjadi sebelum di akhirat. Kapan itu? Yaitu di kuburan. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang-orang kafir itu sudah mendapatkan siksa api yang kecil di kuburnya dan api yang besar kelak di neraka. Sehingga orang yang jahat, orang kafir dan orang zalim telah merasakan siksa dengan api di kuburan. Mereka juga akan kembali merasakan siksaan dengan api yang besar, yaitu di neraka Jahannam. Wal iyadu billah. Semoga Allah melindungi kita semua dari neraka. Ada yang berpendapat bahwa api yang besar adalah api neraka bagi orang-orang kafir. Sementara itu api yang kecil digunakan untuk orang-orang yang bertauhid tetapi bermaksiat sehingga mereka masuk neraka. Ini pendapat kedua dari Imam Qurtubi, bahwa api besar itu untuk orang kafir, sedangkan api kecil untuk siapa? Ahli tauhid yang harus mencicipi neraka. Tapi jangan sampai ini dijadikan dalil. Oh, berarti gak popo mlebu neraka wong genine gur cilik. Naudzubillah min dzalik, gitu ya, dari sikap tertipu seperti itu. Ini ya paling tidak menegaskan kepada kita kasih sayang Allah kepada ahli tauhid. Karena neraka bertingkat-tingkat, neraka orang kafir tidak sama dengan neraka kaum muslimin yang melakukan maksiat. Jadi, nah ini kalau bahasa Arab cukup dengan satu kata, itu ya. Jadi kalau surga itu apa? Bertingkat ke atas. Sedangkan neraka itu bertingkat ke bawah. Dalam bahasa Arabnya apa? Darajat. Kalau ke bawah, darokat. Jadi enak bahasa Arab itu cukup satu kata sudah menunjukkan apa? Kalau darajat itu yang ke atas, kalau darokat hanya ganti satu huruf, itu tingkatan yang ke bawah. Naudzubillah min dzalik. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Nasallahu salamah wal afiyah. Inilah kondisi penghuni neraka. Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya, tidak pula hidup. Kalau tidak mati, tentu ini yang dirasakan oleh siapa? Penduduk surga maupun neraka. Sebagaimana riwayat yang menyebutkan ketika penghuni neraka sudah masuk neraka, penghuni surga sudah masuk surga, Allah mendatangkan kematian dalam bentuk apa? Domba. Kemudian kematian itu sendiri disembelih, subhanallah. Kematian dimatikan. Sehingga setelah itu tidak ada namanya kematian. Tapi di sini juga dikatakan tidak mati tapi tidak juga hidup. Kenapa? Saking beratnya siksa yang mereka rasakan. Serasa mereka tidak merasakan apa? Kehidupan. Naudzubillah min dzalik. Seperti orang yang kadang sudah kehilangan apa? Semangat hidupnya,
entah karena sakit, entah karena mungkin cari kerja sana sini putus asa. Apa kalimatnya? Hidup segan, mati tak mau. Urip ya enggak, mati ya enggak. Nah itu kalau baru penderitaan apa? Dunia. Orang serasa apa? Dia itu hidup kok ya enggak hidup, tapi mati ya tidak mati. Apalagi kelak siksa cobaan neraka. Dikatakan semua yang ada pasti berada dalam dua kemungkinan, hidup atau mati. Tidak ada orang yang hidup dan mati atau sebaliknya. Hidup tapi mati, mati tapi hidup. Ada enggak? Enggak ada. Karena dua hal ini apa? Saling bertolak belakang. Tidak hidup dan tidak mati pada saat bersamaan. Namun tatkala seseorang diazab di neraka jahanam, ia akan merasakan yang namanya tidak mati dan juga tidak hidup. Ia tidak mati sehingga beristirahat dari azab yang pedih. Kalau dikatakan mati tidak, wong dia itu merasakan apa? Azab. Kalau orang mati kan tidak merasakan apa? Tetapi ia juga tidak hidup. Tapi kalau dikatakan dia hidup, tidak. Kenapa? Karena kehidupannya penuh dengan azab yang pedih. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan kita dari kesalahan-kesalahan kita, sehingga menyelamatkan kita dari siksa yang pedih seperti ini. Allah menyebutkan di surat An-Nisa 56, Innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, kelak akan kami masukkan mereka itu ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami akan ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Naudzubillah min dzalik. Gitu ya. Kadang ketika kita terluka, lukanya sangat parah sampai kita sudah nggak bisa merasakan apa-apa. Kalau itu yang terjadi, ya keenaan penghuni neraka. Begitu sudah dibakar, kulitnya hangus, terus dia nggak merasakan. Enggak, yang hangus ganti lagi yang baru oleh Allah. Ya biar terus merasakan apa? Siksa. Na'udzubillah. Innallaha kana azizan hakima. Dan semua itu sesungguhnya Allah Maha Perkasa, mampu melakukannya, lagi Maha Bijaksana. Tapi itu Allah lakukan dengan apa? Kebijaksanaannya. Gak mungkin Allah berbuat itu dengan kezaliman, karena Allah sudah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Yaitulah balasan tepat bagi siapa tadi? Orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Dan kemarin di hari Ahad kita belajar ayat terbagi berapa? 2. Apa itu? Ayat yang kauniyah dan syar'iyah. Dengan 2 ayat inilah kita mengenal Allah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini. Dengan melihat ciptaan Allah, seharusnya kita faham bahwa yang menciptakan jagung ini bukan Pak Tani. Karena yang menciptakan Pak Tani apa? Tentunya jagung itu akan tumbuh rata, menghasilkan hasil yang rata. Pengennya begitu, tapi nyatanya tidak tumbuh sama.
berarti yang menumbuhkan bukan si petani. Siapa yang menumbuhkan? Ya kita yakini itu Allah. Yang kedua, ayat-ayat syariah yang Allah sebutkan dalam kitab-kitabnya. Nah, kalau ayat-ayat yang jelas dan gamblang itu kok diingkari, ya ini resikonya. Nanti di akhirat dibakar. Kalau sudah dibakar mateng, diganti lagi dengan kulit baru supaya bisa merasakan azab. Na'udzubillah min dzalik. Azab neraka jahanam itu tidak hanya membakar bagian luar saja. Allah juga menyebutkan sifat neraka jahanam. Allah berfirman, allati tattali'u 'alal afidah, yaitu yang bisa membakar sampai ke hati. Subhanallah. Panas yang seperti apa? Di dalam hadis juga disebutkan kan ya, api yang atau azab yang paling ringan, bongkahan terompah dari api neraka diletakkan di telapak kaki, otak mendidih. Panas yang seperti apa? Itu ya. Panas yang di dunia mungkin nggak sampai seperti itu. Neraka jahanam akan membakar tubuh sampai ke bagian dalam seperti hati dan jantung. Bahkan sel-sel tubuh pun ikut terbakar. Inilah siksaan yang sangat mengerikan. Oleh karena itu orang-orang yang disiksa itu meminta untuk dimatikan. Saking gak kuatnya mereka milih apa? Mati saja. Ya kalau mati selesai. Hal ini sebagaimana firman Allah tentang perkataan mereka, wa nadu ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun. Para penghuni neraka jahanam itu berseru, wahai malaikat Malik, penjaga neraka, dipanggil, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Liyaqdi, menghabisi kami, gitu ya. Tapi kemudian dijawab oleh malaikat Malik apa? Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Sungguh kalian akan tetap tinggal di neraka ini. Allah alam, saya mendapati terjemah ini kadang bentuk jamaknya disampaikan dengan bentuk tunggal ya. Innakum makithun, sungguh kamu. Kalau antum cermati banyak terjemahan seperti itu. Saya nggak paham kenapa penerjemahnya menerjemahkan begitu. Sungguh kalian seharusnya ya. Setelah mengetahui bahwa mereka tidak akan mengalami kematian, mereka pun meminta keringanan kepada Allah. Minta dimatikan nggak dikasih. Mengajukan apa? Keringanan. Allah mengabarkan ucapan mereka dalam firman-Nya, wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannama ud'u rabbakum yukhaffifu 'anna yawman minal 'adzab. Masya Allah. Kalau di dunia mereka yang di penjara mendapatkan potongan tahanan, mereka minta potongan sehari saja. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia, yaitu Allah, meringankan azab atas kami sehari saja. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqdha 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan hingga mati dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Jadi meskipun siksanya itu sangat dahsyat, tapi tidak akan membuat mereka
binasa. Karena kalau mati ya enak, selesai azabnya, gitu ya. Maka itu pula yang kadang kita perlu renungi. Kadang dalam kebenaran, kebaikan itu orang mendapati ujian, cobaan, seperti yang dialami sebagian saudara kita, disiksa luar biasa dulu ketika tahun 90-an, atau yang belakangan ini di Myanmar, dulu di Bosnia, luar biasa kisahnya seperti itu. Tapi ingat, ketika mereka menyiksa luar biasa, ketika mati sudah selesai dan menunggu kenikmatan yang abadi. Sebaliknya ketika orang kafir bertingkah pola, berfoya-foya, bersenang-senang, di dunia ini telah menunggu azab yang tidak pernah putus, yang tidak membinasakan, tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang kafur. Bukan hanya kafir, Allah sebut dengan kafur. Ini salah satu di antara 3 bentuk wazan sighah mubalaghah. Ada fa'al, ada fa'il, ada fa'ul. Contohnya Sobur, syakur. Sobur itu banyak orang yang banyak sabarnya, syakur yang banyak bersyukurnya, kafur yang banyak kufurnya. Tidak ada keringanan azab untuk orang-orang kafir. Allah pun menjawab permintaan mereka dengan berfirman di surat An-Naba ayat 30, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Jadi kalau hari ini kita dapati orang memperolok-olok agama ini, memperolok-olok Allah, tunggu aja, kalau kalian gak berubah, kalian akan gantian diperolok Allah. Apa kata Allah? Fadzuqu, maka karena itu rasakan azab. Falan nazidakum, tidak ada yang akan kami tambahkan. Tambahan itu biasanya bermakna positif, jadi tak tambahi sangumu, tak tambahi lawuhmu. Tapi bagi yang disiksa, bagi orang kafir, nggak ada tambahan lain kecuali kamu minta tambah azab. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati dari memperolok, dari melecehkan Allah. Balasannya nanti akan diolok-olok dan dilecehkan kembali. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan bahwa penghuni neraka yang tidak pernah mati dan tidak pula hidup hanya berlaku untuk orang-orang kafir. Hal itu karena surah Al-A'la berbicara tentang orang kafir yang tidak mau menerima peringatan dari Allah. Sementara itu penghuni neraka dari kalangan kaum muslimin suatu saat akan dikeluarkan oleh Allah. Nah, ini juga membantah lagi-lagi pemahaman sebagian saudara kita yang punya pemahaman bahwa kalau masuk neraka ya sudah. Mereka menggunakan akal, dalilnya. Lah terus kalau sudah masuk neraka, keluar lagi, nerokone kosong. Nah, dalilnya pakai godak-gadik, gatuk. Nah ini salah, lihat. Penghuni neraka itu ada 2 golongan. Ada orang kafir yang akan kekal dan ada ahli tauhid yang akan keluar. Ya. Kemudian mereka dimatikan lalu dimasukkan ke dalam sungai-sungai surga yang disebut dengan Nahrul Hayah, sungai kehidupan.
Setelah itu mereka kembali dalam bentuknya yang sempurna dan akhirnya masuk ke dalam surga. Apa buktinya? Hadis-hadis yang menunjukkan peristiwa ini sangatlah banyak. Nah, sayangnya mereka kalau disebutkan hadis begini, nanti apa? Oh, hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Merasa itu bertentangan dengan apa? Ayat yang menerangkan tidak akan keluar dari neraka sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Ayat itu berbicara tentang orang kafir. Jadi bukan ayatnya bertentangan dengan, bukan hadisnya bertentangan dengan Al-Quran, tidak. Ayat itu berbicara tentang orang kafir, sedangkan hadis ini berbicara tentang apa? Orang Islam, ahli tauhid yang bermaksiat. Dikatakan oleh Nabi SAW salah satunya, amma ahlun nar alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Adapun ahli neraka yang menjadi penghuni kekalnya, yaitu memang apa? Orang kafir yang menghuni kekal di dalamnya, mereka tidak mati di dalamnya, tidak pula hidup. Walakin nasun asabatuhumun naru bidunubihim. Akan tetapi ada orang-orang yang ditimpa oleh siksa neraka karena dosa-dosa mereka. Au qala bihatayahum, atau Rasul bersabda karena kesalahan-kesalahan mereka. Siapa ini? Orang beriman tapi punya dosa. Dan ini membantah keyakinan Khawarij juga, yang menyatakan orang berdosa itu langsung kafir. Tidak. Selama dia masih punya pokok-pokok keimanan, ya dia dikatakan mukmin, tapi bukan mukmin yang sempurna imannya. Dia apa? Mukminun bi imanihi wa fiskun bi dzunubihi. Dia dikatakan mukmin dengan keimanannya dan fasik dengan dosa-dosanya. Nah, golongan seperti ini fa'amatahum imatatan, maka Allah akan mematikan mereka dengan satu kematian. Hatta idza kanu fahman, apabila mereka telah menjadi arang. Jadi ketika disiksa itu sampai pada puncak penyiksaan untuk dirinya dimatikan sehingga tidak merasakan apa? Siksa, sampai jadi arang. Naudzubillah min dzalik. Udina bisyafa'ah, Nabi diizinkan untuk memberikan syafaat kepada mereka. Faji'a bihim dhabaira. Nabi lalu mereka didatangkan berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah sesuai dengan tingkat dosanya. Yang lebih ringan akan selamat duluan, demikian seterusnya. Fabuthu ala anharil jannah, lalu mereka dimasukkan ke sungai-sungai surga. Tsumma qila ya ahlal jannati afidu alaihim. Selanjutnya dikatakan oleh Allah, wahai penghuni surga, kucurkanlah air kehidupan kepada mereka. Fa yanbutuna nabatal hibbati takunu fi hamilis sayli, maka tumbuhlah mereka laksana tumbuhnya benih-benih tetumbuhan di larutan lumpur yang dihempaskan arus air. Seperti ketika apa? Banjir, gitu ya. Ketika awal hujan, lumpur yang dibawa oleh air itu ternyata juga membawa benih. Entah benih rumput, entah benih tanaman apa yang itu kemudian tumbuh. Seperti itulah tumbuhnya apa? Orang yang harus mampir ke neraka, mereka jadi arang, dicemplungkan, dimasukkan ke dalam sungai surga, disiramkan air kehidupan sehingga tumbuh sempurna. Hadis ini menceritakan keadaan orang muslim yang terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan.
tetapi tidak sampai derajat kufur. Mereka akan disiksa di neraka jahanam sesuai dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemudian mereka dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga selama masih bertauhid, selama masih ada keimanan. Hadis-hadis lain yang menunjukkan hal ini sangat banyak, dan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini berbeda dengan akidah Khawarij yang meyakini bahwa apabila seseorang masuk neraka, ia tidak akan dapat keluar. Maka saudara kita itu dalam kelompok itu sebenarnya apa? Pemahamannya campur aduk. Ya kadang mencocoki kita dalam semangatnya memberantas bid'ah, memberantas kesyirikan. Tapi di saat yang lain malah akidahnya bertolak belakang. Maka hati-hati. Mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian, jangan hanya dengan semangat wah ini cocok ya. Dengan keyakinan inilah akidah Khawarij akan menyamakan nasib seorang pezina yang masih muslim dengan orang kafir kepada Allah, yaitu sama-sama tidak akan keluar dari neraka jahanam. Inilah pendapat yang batil, pendapat yang keliru. Taib, Allahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita baca. Silakan kalau ada koreksi, tambahan atau pertanyaan. Ya, betul. Bagaimana jika terkait dengan nasihat tadi? Bagaimana jika kadang-kala seorang menasihati saudaranya dengan apa yang itu termasuk dosa atau jika seorang yang dinasihati itu malah menjauh? Kalau yang dinasihati? Menjadikan yang dinasihati menjauh dari kebenaran karena Iya. Apakah berdosa karena sikap kita dalam menasihati yang tidak tepat, akhirnya orang apa? Menjauh. Dari nasihat sahabat Ali, dari nasihat sahabat Abdullah bin Mas'ud, kita bisa mendapati apa? Peringatan keras. Bahkan jangankan nasihat yang kita bahas sebelumnya, sikap seorang imam yang tidak tepat. Siapa itu? Kisahnya Mu'adz bin Jabal yang mengimami sholat terlalu panjang. Apa kata Nabi SAW? Afattanun anta ya Mu'adz. Nabi dengan tegas, bahkan bisa kita katakan apa? Keras, mengatakan, apa kamu ini ingin membuat fitnah? Maka tadi sudah saya ingatkan, jangan hanya, dan ini realita yang ada. Sebagian kita telah belajar ngaji seperti ini, mengenal sunnah dengan baik, dia hanya berprinsip apa? Yang saya sampaikan ini kebenaran. Tapi dia menyampaikan kepada orang yang lebih tua, dengan nada tinggi, dengan gaya yang sok lebih tahu, sehingga bukannya orang mendekat, orang menjauh. Nah ini bahaya, dosa. Ya. Maka Rasulullah tadi mengatakan dengan keras kepada Mu'adz, padahal dia hanya apa? Menjalankan sholat, membaca lebih panjang. Maka apalagi caranya salah, tidak tepat, sikap yang tidak tepat. Nah ini berbahaya, membuat orang lain lari dari kebenaran. Baik, ada yang lain? Iya. Tapi teguran Rasulullah itu ke sahabat itu juga keras. Nah itulah yang tadi dikatakan, orang berbicara sesuai dengan apa? Kadar nalarnya. Ini yang kadang tidak ditimbang oleh sebagian kita. Hanya mengambil apa? Tadi Rasulullah SAW itu kan kepada Mu'adz keras gitu kok. Atau sebagian ulama
yang mereka dengan ahli bid'ah itu keras, tapi tidak melihat riwayat. Bukankah Rasulullah SAW ketika ada orang kencing, si Badui yang kencing di masjid, gimana sikapnya? Lembut. Yang baru kita pelajari dengan teman-teman di ujung 2 pekan yang lalu, Rasulullah punya hutang ditagih, yang nagih kasar. Wah, sahabat gimana? Sudah marah. Tapi Rasulullah mengatakan nggak apa-apa, dia memang punya hak. Orang kalau punya hak itu, punya hak juga untuk ngomong seperti itu. Maka orang bersikap harus dikumpulkan tadi. Jangan ngambil satu sikap saja. Dan itulah yang kemudian tadi ketika Ustadz Firanda mengatakan nasihat itu disampaikan dengan lembut, dengan sopan santun, itu dalam satu keadaan. Tapi kadang anak kita, istri kita, itu ya, atau orang yang kedudukannya lebih rendah, itu butuh ketegasan. Butuh kadang apa? Perkataan-perkataan yang tegas, keras, tapi bukan kasar, gitu ya. Bedakan itu. Nah, itu boleh. Makanya di satu saat Rasulullah SAW itu misalnya sampai mengancam akan menceraikan istri-istrinya. Tapi di saat yang lain, seperti kita baca kemarin, ketika Ummul Mukminin Aisyah, Khadijah lagi. Lah iya memang Khadijah. Lah anakku kabeh saka Khadijah. Jadi beliau maklumi. Ketika piringnya Ummu Salamah dipecahkan, bukan hanya dipecahkan di hadapan tamu. Ya kalau sekarang ya sudah geger. Mirang-mirang kena awakku ngarepe koncoku kan itu. Tapi Rasulullah hanya mengatakan apa? Gharrat ummukum Aisyah. Santai aja. Ini ibu kalian sedang cemburu. Maka harus seimbang. Maka tadi dikatakan ngomong itu harus sesuai kadar nalar yang diajak bicara. Waktunya lembut ya harus lembut, waktunya tegas ya tegas, waktunya keras ya keras. Itulah yang disebut hikmah, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Waktunya tegas malah lembut-lembut ya nggak dianggap. Nah, sebaliknya waktunya lembut malah tegas ya nggak dianggap juga, sama saja. Allah a'lam. Fadhal. Tentang hewan sembelihan ya. Iya. Hukum hewan sesembelihan. Misalnya ada tetangga muslim tapi nggak pernah sholat. Nah ini kaitannya nanti bukan hanya sesembelihan, kaitannya juga tentang mensolatinya kalau mati. Kalau kita punya tetangga muslim tapi nggak pernah sholat, maka kita fahami para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena menganggapnya tidak wajib, hukumnya kafir. Nggak ada perbedaan pendapat. Kemudian para ulama berbeda pendapat bagaimana kalau orang meninggalkan sholatnya karena malas. Ada yang berpendapat kafir, itu yang banyak dibahas oleh ulama-ulama di Saudi. Dan ada yang tidak. Itu pendapat apa? Ulama-ulama di Indonesia. Makanya kita nggak pernah dengar di Indonesia orang naik mimbar, dai, mubalik, kiai, ustadz menyampaikan itu. Sehingga wallahu alam yang saya pahami dari penjelasan para ulama, kalau lingkungannya seperti ini, ya kita menghukumi orang tersebut sebagaimana yang dia pahami.
Meskipun kadang pilihan kita berbeda. Karena antum mendengarkan ceramah, mendengarkan dalilnya, wah saya lebih srek, lebih mantap dengan dalil orang meninggalkan sholat itu karena malas pun juga apa? Kafir. Itu kembali kepada jenengan. Tetapi kepada orang lain sesuai keadaan apa? Umumnya lingkungan. Sehingga kaitannya dengan sesembelihannya bagaimana? Ya dia masih muslim. Kalau dia menyembelihnya atas nama Allah, dan itu hukum apa secara umumnya, seorang muslim itu kalau nyembelih itu mengucapkan bismillah, berarti sesembelihannya halal. Demikian pula kalau meninggal, kita wajib untuk mensolati. Kecuali seperti yang ditanyakan kemarin, jelas-jelas dia pelaku kesyirikan, buka praktek dukun dan sebagainya. Nah, ini kita tidak perlu mensolati urusan orang lain, mau mensolati urusan yang lainnya. Allah a'lam. Ya, ini dulu yang bisa kita baca, diskusikan di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.